nggak ada berubah kelakuannya. Memungkiri kekuatan ibadah. Apa itu kekuatan ibadah? Baca 2 Timotius 3 ayat 16. Sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Dengan keras dan tegas. 2 Timotius 3 ayat 16. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kita dalam. Ayo dong. Kalau kita dengar firman Tuhan, 4 manfaatnya. Pertama, mengajar. Kedua, ditunjukkan kesalahan kita. Ketiga, diperbaiki kelakuan kita. Keempat, dididik kita dalam kebenaran. Itu bukti orang beribadah atau tidak. Bukan soal sakit sembuh, bukan soal bisa bernubuat, bukan bisa bahasa roh, bukan soal mujizat-mujizat. Bukan. Jangan anti mujizat, jangan anti kuasa Tuhan, jangan anti nubuat, jangan anti bahasa roh. Tetapi bukan itu kesimpulan ibadah. Kesimpulan ibadah, kita berubah makin lama makin baik seperti Yesus. Itu baru benar. Penutup, bagaimana caranya? Yosua 1 ayat 8. Penutup, Yosua 1 ayat 8. Camkan hal ini, jangan lupa sampai mati. Yosua 1 ayat 8. Pertama, kalimat pertama apa? 1, 2, iya. Stop. Kata janganlah engkau lupa. Itu unsur peringatan atau tidak? Catat dong baik-baik. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang gak serius. Alkitab kurang kerjaan memperingati yang tidak serius. Saya ulangi, kanker gak serius. Lupa baca Alkitab serius. Yang tadi pagi lupa baca Alkitab, lu serius. Ayo dong. Jawab, Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Yang keras dong. Niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu, kapan matinya? Untuk ke surga mati. Oh enggak Pak Pendeta, aku mau kayak Henok, kayak Elia. Jangan itu standar, karena itu case. Siapa tahu, Yesus sebelum naik ke surga mati dulu enggak dia? Mati. Kalau kita dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke? Paling efektif naik pesawat atau jalan kaki? Cerdas dong, konsisten. Kalau kita mau ke surga, harus mati. Untuk mati lebih efektif kanker atau bisul? Gak ada masalah. Hanya orang gak percaya masalah kanker. Kenapa? Karena dia mati ke neraka. Kalau orang benar sakit kanker, itu lebih efektif untuk masuk surga. Udah selesai. Ketawa Anda mengandung kepedihan, susah. Maka orang yang percaya kepada pribadi Yesus, nggak lagi doa puasa supaya sakit sembuh. Nggak doa puasa lagi supaya sakit sembuh. Tapi doa puasa supaya setiap mendengarkan firman Tuhan, ada kekuatan untuk mengajar kita, menunjukkan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Bisa kalian bedakan itu? Khotbah yang benar bisa bobotnya keterampilan, nggak ada kaitan dengan kelakuan. Beda kan? Kalau suami yang benar pasti berkaitan dengan kelakuan. Saya lebih suka jadi suami yang benar daripada pengkhotbah yang benar. Ini penting sekali. Maka berikutnya Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab tiap hari. 1, 2, iya. Kita harus sungguh-sungguh disiplin baca Alkitab. Yang kedua, tampilkan ayatnya. Foto saya nggak usah tampilkan, nggak ada cakep-cakepnya. Tetapi renungkanlah firman itu siang dan malam. Yang kedua, setelah disiplin baca Alkitab, militanlah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan artinya, firman yang kita baca, jangan nembak pasangan kita, jangan nembak orang lain, tapi diri kita. Khotbahkan ke diri kita. Khotbah yang benar, khotbahkan yang kau lakukan, jangan khotbahkan yang gak kau lakukan.
Hanya sinergi, saya ulangi. Hanya sinergi, nggak ada alternatif lain. Hanya sinergi disiplin baca Alkitab, militan merenungkan, baru bisa pelaku. Itu yang disebut beribadah. Akibatnya, janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau pelaku firman atau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis dalamnya. Lanjut, sebab dengan demikian, iya, perjalanan suami istri, pernikahan, perjalanan anak-anakmu dengan menantumu, perjalanan cucumu dan semuanya berhasil dan beruntung. Berhasil di sini bukan sekedar karir, tapi berhasil kita mempercayai hidup kita memiliki karakter Kristus, ada keteladanan hidup di atas rata-rata, sehingga hidup kita, hidup anak mantu kita, hidup cucu kita menjadi surat-surat yang terbuka, yang bisa dibaca orang sekitar, sehingga makin banyak lutut bertelut dan mulut mengakui Tuhan. Disitulah artinya ibadah yang sejati. Orang taat tidak mengejar berkat, orang taat dikejar berkat. Bangkit berdiri, tepuk